aku kadang suka terlalu baikan sama orang. Emang? Jadi kamu sebenarnya friendly atau flirty? Saya ya tipis-tipis. Kan Gemini, mau ngomong lagi Tipis-tipis. Gemini, gray area, tipis-tipis. Gimana Saya makanya baik aja, Bu. kurang sabar apa saya? Orang sumpel. Ini kayak Aurel. Aurel kan ada satu scene dia pakai sugar baby voice. Oh iya. Yang manja-manja Gimana? gitu. Lupa, nonton aja. Tapi kok gitu nggak? Baby. Aku. Jumat sore menjelang malam dan sepanjang weekend ini sepertinya enak banget kalau kita ngomongin seseorang dari masa lalu. Katanya masa lalu nggak boleh diungkit-ungkit. Masalah lo yang nggak boleh diungkit-ungkit. Oke, fine. Awal pembukaan aja udah ngegas ya. Tapi sayang, kamu ingat gak sih? Kemarin tuh kan ada temen SMA kamu tuh yang DM nanya tahu, kamu baca DM kabar, aku. tapi panjang banget sampai 8 paragraf. Aku nggak baca, kamu cerita, terus ya aku ngeliat kan, nanya kabar, apa kabar, tapi sambungannya tuh panjang gitu, kayak lengkap banget ya, pengen tahu banget gitu. Ya wajar lah, namanya juga teman lama ya kan, pengen tahu kabarnya gimana, pengen tahu aja gitu. Basa-basi. Basa-basi ya. Tapi itu sebenarnya basa-basi atau menyelipkan perasaan-perasaan lama Basi-basi. yang pernah dibagi berdua gitu, karena kan masa basa-basi tapi nanyanya kamu masih suka hujan nggak kayak dulu gitu. Yang suka hujan aku padahal ya. Kamu suka hujan? Kamu aja nggak tahu ya kan, gimana sih suaminya udah 19 tahun nggak tahu gitu. Mengalihkan pembicaraan jago Emang banget ya. kenapa? Tapi wajar nggak sih sebenarnya kayak gitu? Wajar nggak? Lalu, Nanya-nanya gitu wajar Saya nggak? happy loh kamu nanya gitu. Kenapa? Apa terlihat kayaknya baby cemburu. Maksudnya emang gitu cemburu? Jarang-jarang guys dia cemburu sama aku karena aku jarang ngapa-ngapain. Enggak, aku nggak jealous. Nggak jelas. Enggak. Terus kenapa nanya-nanya? Iya pengen tahu aja. Karena kan kadang bingung tuh kalau kayak gitu. Mungkin bukan cuma kamu, pas kebetulan kamu gitu ya. Mungkin aku juga suatu saat akan mengalami hal seperti itu. Itu bingung sebenarnya ini cuma berusaha untuk ramah sebagai teman, friendly aja gitu. Atau sebenarnya udah mulai masuk ke arah-arah flirty ya kalau kayak gitu ya. Nah itu harus ditanya sama orangnya. Karena kan kalau kitanya nggak ngerasa apa ya namanya, ntar bilang kegeeran lah, orang cuma nanya doang gitu kan. Jadi kalau menurut aku, kalau akunya ya biasa aja ditanya gitu, biasa gitu. aja. Karena kan teman lama mungkin udah sering main bareng dan ya tahu dulunya gitu kali ya. Mungkin mau nanya atau kita tanya, kamu sebenarnya maksudnya apa sih? DM aku gitu. Tapi ini Nembak banget nanyanya. atau kegeeran ya dah. Emang kenapa sih kamu nanya? Maksudnya ngebahas ini tuh kenapa? Ya penasaran sebenarnya apa sih batasan-batasannya gitu. Apa yang bisa dikategorikan sebagai friendly gitu ya. Atau memang harus kayak kamu gitu, langsung nanya straight to the point, ini maksudnya apa nih gitu, supaya nggak terkesan jadi ambigu gitu kan. Karena kan pasti arah pembicaraan berikutnya itu akan dimulai dari percakapan awal gitu. Nah, kalau buat yang masih single mungkin sah-sah aja gitu, atau sudah single gitu ya sah-sah aja gitu. Karena arahnya kemana ya terserah gitu. Tapi kalau buat yang punya pasangan, entah masih pacaran apalagi sudah menikah, lalu ada entah teman atau mantan atau siapapun dari masa lalu yang terus masuk lagi dan akhirnya mencoba untuk bersahabat gitu ya. Bukan bersahabat sebagai koneksinya, tapi dengan kata-kata yang bersahabat, yang friendly, nice gitu, being nice gitu. Atau justru itu udah mulai masuk ke flirty sebenarnya. Oh gitu. Kamu pernah nggak? Apa? Ya ada yang DM. Kalau aku tuh kadang ada suka iseng, tapi bukan orang dari masa lalu, tapi ada Dari yang masa iseng. depan. Ih jangan dong. Kalau masa depan nggak jadinya. Ada mesin waktu. Oh kamu gitu. Apa? Maunya masa depan. Maksudnya gitu? Ibu. Nggak, dia bilang dari masa depan kan. Ya kan dari masa lalu lawannya masa depan, Bu. Kalau gitu kesannya Masa gitu? saya udah nggak sama kamu, terus ada orang di masa depan gitu kesannya. Ya enggak lah. Oh enggak, ya sabar. Gimana sih?
sering terjadi Ibu berasumsi. salah paham. Iya. Ya mau apa jadi saya lupa nih kalau kayak gini ceritanya ya. Iya, aku misalnya. Iya, kamu maksudnya kalau aku kan kadang orang DM tuh iseng. Mungkin dia juga nggak tahu, nggak kenal atau apa, tapi kadang-kadang suka ada yang DM Dia kenal kamu, kamu aneh-aneh. yang nggak kenal dia. Kadang nggak juga, orang udah fotonya gambarnya tua dari luar negeri gitu. Maunya, hey baby, you need sugar baby. Itu spam, Bu. Beda lagi. Itu beda lagi. Itu spam, Bu Dona. Beda. Kamu buka-bukaan yang kayak gitu? Nggak kan kadang masuk. Aku Terus? lihat, maksudnya pas itu Terus kan dibuka? enggak, sekarang aku delete-deletin. Dibalas? Ya enggak lah. Kamu cemburu nggak? Kalau aku dapat gitu cemburu nggak? Enggak lah, ngapain cemburu sama yang nggak jelas Kalau nggak saya jelas. cemburu. Nih, Karena kamu suka balas-balas. ya kalau saya just being friendly. Oh, kamu just being friendly ya, not flirty ya. No, tapi kalau udah mulai crossing the line, aku direct ke mereka ngingetin, hey, Contohnya, crossing the line. misalnya udah keseringan nyapa gitu, terus ngirim foto. Fotonya kalau apa? kalau ngirim foto ya bisa apa aja. Oh gitu. Iya, Terus kalau- dibuka. Ya kan dibaca Bu. Kalau nggak rugi. Kenanya dia, Kalau nggak rugi. gitar. Jadi dari mulai ngajakin Iya. main tenis gitu ya. Cuma terus aku kasih batasan, no, you have to respect me and you have to respect yourself gitu. And you have to respect me. Ya dong. Iya. Tapi memang Satu paket, Bu. memang kadang-kadang hal ini ya, itu kita kadang harus menentukan batasan. Ya. Ketika entah itu orang dari masa lalu atau orang baru yang chatting atau lagi sekarang era media sosial siapapun bisa chatting kita gitu kan. Sebatas mana yang harusnya memang ini cuma ya ingin berteman Iya. atau ingin Membangun kenal, relasi yang baik, membangun ya. relasi Atau atau pengen sesuatu yang lebih. ada niatnya yang Iya. lebih dari Tapi itu. yang gitu. tadi benar kamu dapat DM dari Nggak, itu bikinannya Ajang. Enggak ya guys. Saya Kalian nggak suka tertipu di sini. Nggak ada yang berani DM saya, ngeri. bohong. Soalnya sebelahnya dari Sinatria. Ada yang Kalau DM. Darius masih banyak yang DM nggak Dulu takut pas saya sama pertama aku. deketin banyak yang DM. Siapa? Oh, mau saya buka juga di sini siapa aja yang DM, nelfon. Oke, jadi sebenarnya kalau friendly itu kan sebenarnya positif ya. Iya dong, Kita kan kita membangun relasi yang baik. menjalin silaturahmi Betul. dengan orang gitu ya. Dan biasanya kan tandanya orang itu ramah gitu ya, terbuka, lalu mungkin juga enak buat diajak ngobrol, tukar pikiran, diskusi atau apapun itu gitu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah yang berlebihan, ngasih perhatian yang berlebihan, terlalu intens komunikasi, terus sampai ngajak misalnya keluar, entah aktivitas apapun gitu ya. Temuan ya. Apalagi kalau cuma berdua misalnya gitu, atau ngasih emoticon yang menuju ke arah yang romantis gitu ya, kasih love misalnya atau kiss gitu kan. Itu bisa dibilang itu adalah over friendly ya, atau bahkan masuk ke kategori sudah flirty gitu. Betul, karena ada penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship 2017, komunikasi intens dengan lawan jenis, ini dalam kurung lawan jenis di luar pasangan dapat menjadi trigger kecemburuan atau ketidaknyamanan dalam hubungan, terutama jika ada unsur emosional yang terlibat. Nah, ini kalau dicermati kan memang akhirnya larinya adalah ke rasa tidak nyaman dan juga cemburu dari pasangannya. Jadi buat teman-teman yang masih misalnya enggak kok gue nggak ada apa-apa, bukan itu poinnya. Ya, bukan kamu sama lawan jenis yang kamu ngajak ngobrol gitu. Kalian bisa berargumen apapun dan mungkin memang nggak ada yang terjadi, tapi ketika kita di dalam sebuah hubungan ada yang lebih harus diperhatikan dan dijaga juga dijaga perasaannya. We Betul. have to respect Our spouse. our spouse feelings gitu kan. Jadi ini konteks pembicaraan hari ini ya. Yes. Gitu. betul. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, aku mau nanya juga, kenapa sih kalau cewek friendly di mata orang-orang tuh selalu sepertinya dicapnya jadinya ceweknya kurang baik-baik gitu. Emang gitu ya? Atau emang gitu ya? Iya, Sebenarnya kalau cowok yang friendly tuh kayaknya nggak masalah gitu. Ya nggak malah sih? cowok sekarang genit-genit loh. Hah? Kok jadi gitu ya? Balik Bu, cowok dari dulu genit, sekarang cewek makin banyak yang genit, katanya begitu. Oh gitu. Aduh. Katanya. Kalau itu mesti lihat komentar, kolom Iya. komentarnya Om Dewi. banyak yang genit. Iya. Banyak yang digenitin gitu ya. Tapi ya karena mungkin dia sekarang dengan era media sosial, era keterbukaan gitu kan. Orang kayaknya
jempolnya itu bebas mengetik apa saja tanpa memikirkan perasaan ataupun juga efek terhadap orang lain. Iya, iya, Gitu. iya. Ya kan, kalau dulu kan mungkin nggak ada media sosial, semua lebih tertutup dan aku bilang justru lebih personal jadinya. Iya kan? Nah, Dan sebenarnya mungkin juga kalau di Gen Z ya mereka udah mulai lebih sensitif tuh dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau terlalu mau cewek mau cowok terlalu friendly, terlalu open, biasanya mereka akan buat temen mungkin seru. Tapi kalau buat hubungan yang lebih serius buat pacar gitu misalnya, itu mereka biasanya udah red flag duluan, udah nggak mau duluan. Iya. Gitu, mau cewek mau cowok ya. Jadi sebenarnya sama aja sih gitu. tapi nggak karena terkesan mungkin jadinya ganggu ya, karena Iya. kan segala sesuatu yang berlebihan pasti jadinya nggak baik gitu kan. Nah, yang harus dicermati juga bahwa kalau selama itu kamu masih single, belum punya pasangan, apalagi pasangan sah, pasangan menikah Iya. gitu ya, itu fine aja sebenarnya. fine aja Baik ya. sama semua orang. Betul open. gitu. Ya kan masih mencari. Siapa ngobrol tahu dari gitu. dari hasil friendly ke orang-orang itu akhirnya dapat seseorang yang ternyata pas. Tapi harus gitu kan. hati-hati. Kenapa? Jangan bikin baper. Oh iya, Iya. benar. Jangan sampai nanti disalah Artikan, artikan. ya. Jadi akhirnya yang satu ngarep, sementara sebenarnya dia cuma ya baik aja gitu. Makanya kadang komunikasi tuh sekompleks itu, rumit sekali gitu. Iya, nanti kalau cewek dibilangnya cewek kegeeran gitu. Padahal cowok bisa GR juga loh. Sama, GR juga sebenarnya, cuma kadang sok cuek aja. Iya, jadi yang kayak gini tuh kita harus berpikir bahwa ya kalau kita melakukan ini apa efeknya untuk orang lain, kalau orang lain melakukan itu apa efeknya juga buat kita Iya. gitu kan, itu sebagai kontrol ya gitu. Karena kita pernah bahas juga tuh, aku kadang suka terlalu baikan sama orang. Emang. Jadi kamu sebenarnya friendly atau flirty? Saya ya tipis-tipis. Kan di Gemini, mau ngomong lagi Tipis-tipis. Gemini, gray area, tipis-tipis. Gimana? Saya Kayak baik aja, Bu. kurang sabar apa saya? Orang sumpel. Saya baik ke semua orang gitu. Ya saya bukan juga baik ke semua orang, Iya. Pak. Tapi jangan kebaikan. kebalikan. Maksudnya? Jangan kebalikan. Jangan terlalu kebaikan. Oh iya. Iya kan? Enggak, buat saya biasa aja. Tapi buat yang menerima kesannya wah gitu. Ini kan berarti tergantung cara kita baik sama orangnya seperti apa. Mungkin kamu caranya terlalu kebaikan. Ya enggak, Jadi sama orang mikirnya buat semua orang flirty. juga Oh, akan gitu. saya perlakukan sama gitu. Oh, apa maksud saya? Ya enggak, kalau kamu spesial. Kan gue digobalin dulu ya. Tapi yang penting memang ya semua komunikasi itu kan ada niat, ada apa ya, tujuan dan intensi di sana. Intensi Iya. kuncinya ya Bu ya, sepertinya ya. Heeh. Maksudnya apa gitu Iya. kan dari melakukan itu. Cuma kadang intensi pun juga bisa diterima dengan salah gitu, karena satu hal yang aku pahamin, kita tuh nggak pernah bisa ngontrol perasaan orang lain. Betul. Gitu. Kalau diri kita, perasaan kita mungkin aja bisa tiba-tiba kok jadi ngasih perhatiannya berlebihan dan jadi keterusan gitu ya. Tapi terus kita bisa kontrol kan gitu. Maksudnya nih udah over nih, atau menerima dari orang lain terus nih kayaknya udah over nih, udah cukup nih gitu. Tapi kalau orang lain kan kita nggak tahu dia yang mau ngontrol atau enggak. Oh gitu. Iya nggak? Jadi kamu intensinya apa? Saya intensinya berbuat baik. Tanya lagi, Bu Dona, curigaan banget. Enggak, jadi ini saya kalau itu tuh namanya apa ya? Apa? Cross check atau apa sih, kalau tadi aku baru nonton tuh film. Double check. Bukan, kalau di cross examination. Kalau di pengadilan itu kan yeah. selalu ada di cross lagi kan apa yang sudah dikatakan, coba Ya, tahu dan kamu mereka orangnya juri-jurinya berbeda. gitu ya. Nih konsisten nggak nih gitu sama apa yang dikatakan. Tapi ya intinya semua balik lagi terhadap intensi. Iya. Dan kalau cowok atau cewek ramah dan temenan dengan siapa aja itu sebenarnya boleh ya kan sebenarnya. Asal Yang penting tahu tahu batasannya, batasannya apa gitu. gitu ya. Yes. Nah, ngomongin soal friendly ini seru tapi ngeri. Tricky ya. Saya Agak-agak udah berapa tricky. kali nih hampir kejeblos nih sama Bu Dona nih. Apalagi di Indonesia ya, karena kan Indonesia kan kita kenal sebagai negara yang memang Ramah. warganya adalah warga yang sangat ramah, Rajin. gitu kan. Menjamah. Eh? Kamu siapa? Enggak ramah. Iya ramah, rajin menjamah bukan? Iya. Ya, menjamah orang gitu ya. Kadang Salaman ya. ya, kadang hal ini justru bisa jadi salah paham. Nah, terus kita semua terjebak dalam zona nyaman yang Friend zone.
too comfortable atau malah bikin orang lain justru jadi ilfeel. Jadi ilfeel. Bisa dua arah sih ya. Iya. Kalau kita ngasih perhatian dan bersambut biasanya jadinya ada ketertarikan yang lebih. Tapi kalau ternyata nggak bersambut biasanya jadi bikin risih. Ngapain sih nih ngasih perhatian mulu gitu. Ya. Lalu saya mau nanya lagi. Nah, ini Cross-examination. ternyata ada beberapa hal yang bisa jadi pegangan buat kita ya, biar tujuan atau niatan kita untuk friendly itu tetap di jalur yang benar dan bikin nyaman semua pihak. Yes. Gitu. Yang pertama, kalian atau kita itu harus belajar memperhatikan cara ngobrol, ya, komunikasi verbal. Jadi coba kurang-kurangin yang namanya gombal atau ngerayu-ngerayu gitu, memuji-muji secara berlebihan gitu. Terus hindari juga panggilan-panggilan yang gemes. Manggil cinta gitu. Ya aku suka manggil cinta kalau di lokasi. Sama anak. Saya baru makeup tahu. sama wardrobe. Cinta. Soalnya gitu. suka lupa namanya siapa. Jadi kok panggilnya cinta. Cinta mau cowok mau cewek cinta. Kalau wardrobe kan suka ada cowok kan. Kira-kira mereka nganggapnya apa? Friendly atau flirty? Ya friendly kalau mereka udah tahu. Oh, udah tahu. Ya. Nggak mungkin saya ke lawan main cinta gitu, nggak mungkin Bu. Enggak. Ya. Pernah nggak? Enggak. Oh enggak. Bagus. Lulus. ya. Ini kayaknya obrolan tema kali ini relate ke banyak orang ya. Di kantor juga nih, hati-hati ya yang di kantor atau di Itu kampus. tuh termasuk catcalling loh, baby. Masa? Iya. Kalau sama orang nggak dikenal, kalau sama temennya sendiri masa catcalling? Iya. Emang teman kita kucing. Iya sayang. Kamu mau Om Adi suka manggil sayang. Iya. Mau mandi. Aneh banget itu. Sayang gitu. Iya sayang. Tuh kan. Tapi kan intensinya Apa? Intensinya brotherhood. Kamu mungkin gitu. kalau lihat Om Ade dari belakang rambutnya panjang. Astaga. Panggilnya sayang, diketawain pasti Anjas ya kan Jas? Sayang Panggilnya sayang gitu, loh kok. iya. Sama si itu juga. Siapa? Fatir. Mami. Mami. Kalau Fatir mami papi. Dia mami aku papi. Itu pertemanan yang aneh ya kan? Itu dari dulu 2010. Tuh, tapi katanya nggak apa-apa manggil itu kalau memang udah akrab banget. Kalau memang akrab, dan ya. semua setuju dan semua nyaman dan semua nggak ada yang merasa terganggu termasuk bini-bininya. Satu geng misalnya Bini-bini gitu. yang satu, ya kasihan Fatir, maksudnya mami. Fatir kan laki, kamu memang mami. Kan memang dia maminya. Oh, kamu maminya. Saya papinya. Tuh, bisa sama siapa aja sebenarnya Ya, gitu. Tapi intensinya kan persahabatan, pertemanan. Persahabatan, ya itu adalah kayak jokes atau basa-basi gitu ya. Iya. Pujian fisik berlebihan tadi kamu udah bilang dan ini bisa bikin orang risih dan kalau ke cewek atau ke lawan jenis tuh jadinya ngarep sesuatu. Ya makanya harus sesuai sama apa namanya hubungan relasinya juga gitu. Oh gitu. Kalau misalnya dalam sebuah, nah ini kadang yang aku juga bingung gitu, gimana kita ngebedain antara mana yang memungkinkan kita panggil misalnya lawan jenis gitu ya, kayak aku sama orang makeup gitu, aku panggil cinta gitu, makeup wardrobe Terus gitu. mereka gimana? Ya mereka bercanda aja. Oh ya memang mungkin sudah karena sudah terbiasa, tapi kan nggak hari pertama kamu langsung manggil dia cinta Enggak, kan? pasti Maksudnya ada prosesnya. Sudah ada berapa hari syuting, udah bercanda-bercanda segala macam, terus manggil cinta gitu kan, minta tisu dong gitu. Aduh gue merinding, untung gue gak dipanggil cinta sama dia. Bombastic side eye. Intinya sebenarnya kalau kayak gitu tuh balik lagi kepada siapa kita berbicaranya Dan intensinya ya. Intensinya, dan kalau memang sudah seakrab itu dan sudah sesuai dengan kesepakatan lah istilahnya ya gitu ya. Dan nggak menuju ke area yang lain kecuali kalau memang masih single gitu, ke hubungan yang lebih gitu ya. Jadi Yes. balik lagi ke intensi atau niat. Ya, terus yang harus diperhatikan juga tadi kan rayuan dan gombalan gitu ya. Kalau ini yang harus perhatikan lainnya adalah nada dan volume suara. Bicara dengan suara yang nggak terlalu keras, sopan dan santai, nggak perlu pakai nada yang dibuat-buat genit atau menggoda. Ini kayak Aurel. Aurel kan ada satu scene yang dia pakai apa sugar baby voice. Oh iya. Yang manja-manja Gimana gitu. tuh? Lupa Bu, nonton aja. Apa kok gitu nggak? Aku. Gue nggak bisa Ngeselin. begitu ya. Ya kan kadang ada yang gitu kan mendesah gitu. Kamu apa kabar? Ganggu Bu. Aku kok tiba-tiba hari ini kayak kamu ya gitu. Dan gitu. Ih. Kamu sebel nggak kalau ada cewek gitu? Kalau aku mungkin kamu sebel, kalau yang lain kan nggak tahu. Tetep ya, tidak boleh ada sakwa sangka di sini. Iya. Lanjut lagi ya.
Selain tadi nada dan suara volume gitu ya, cara kita bicara itu juga ini yang mungkin paling triggering biasanya ya. Kontak fisik atau sentuhan, megang-megang gitu. Dinding, ngomongin megang-megang. Ini dia nih bagian yang paling sensitif ya dan sering jadi biang kerok salah pahaman. Aku pernah loh dulu mantan saya begitu Pak, parah, parah sama orang. Kalau itu sama cewek peluk-pelukan apa depan mata saya. Aduh, terus kamu, apalagi kamu kan paling nggak bisa tuh digituin. Gue diem aja, terus udah nggak ngomong lagi abis itu. Kalau gue dimanyunin, ya sama lah manyun juga. Gitu. Tapi kan dia bukan suami saya. Iya. Ya kan? Kalau saya kan acting Bu. Bahas. Tapi dimanyunin. Manyunin tetap. Ya jadi kalau bisa janganlah nempel-nempel yang berlebihan gitu ya. Ya mungkin kalau salaman gitu pas ketemuan cipika-cipiki biasanya atau pelukan. Kadang untuk beberapa relasi itu pelukan itu jadi satu hal yang normal gitu ya. Tapi kalau udah berlebihan ya enggak lah. Oh gitu. Tapi Lus tangan apalagi. oh. Pernah enggak? Apa? Acting. Alasan. Kalau saya bilang enggak bohong kan. Oh gitu. Ya, Okay. apalagi sentuhan-sentuhan yang sama sekali tidak ada hubungannya sama pertemanan biasa gitu. Udah tau lah pasti batasan-batasannya gitu ya. Iya. Jadi, Personal space ya, itu berharga. we have to respect that juga gitu. Yes, Personal betul. space gitu ya. Iya. Terus share-share apa namanya foto-foto segala macam gitu yang pap dong pap gitu. Pop tuh apa sih? Pose a picture. Oh, pose a picture. Oke, ya yang pasti. Tapi mungkin ya itu batasan itu antara misalnya kamu sama pasangan ya, mana yang boleh. Kadang kan ada yang nggak boleh bersentuhan sama orang lain. Ada yang mungkin salaman masih boleh. Ada yang mungkin ya udah sampai cipika-cipiki. Ada yang sampai peluk. Tapi meluknya pun kan beda. Meluk temenan sama meluk. Ada meluk, niat sesuatu beda, tuh pasti beda. Jadi sebenarnya pikir-pikir 2 kali lah gitu ya sebelum memeluk dan mencium pipi. Lagi nyium pipi pakai bibir gitu. Kalau temenan mah gak gitu. Iya harusnya sih enggak. Kalau di sini ya, paling cipika-cipiki ya kan nempel aja. Iya. Atau jidat gitu. Itu juga mental. Apa? Acting. Acting ya. Iya kalau di luar negeri itu mungkin udah jadi hal yang biasa ya. Tapi kalau di Indonesia tuh masih ada batasannya lah. Pelukan dan ciuman pipi itu masih dianggap kadang terlalu intim misalnya. Jadi lebih baik dihindari kecuali memang sudah sangat-sangat akrab seperti keluarga. Itu biasanya ya udahlah ya gitu kan. Dan situasinya memang mendukung dan mungkin itu perlu nggak sih dibicarakan sama pasangannya? Oh iya biasanya ada kesepakatan kan sama pasangan gitu. Kita nggak pernah ada kesepakatan. Kamu boleh cium pipi, boleh cium jidat, boleh cium apa gitu. Ya emang? Enggak kan? Nggak pernah boleh disepakati. Ya tapi kan dilakukan. Di depan kamu atau di depan aku kan kita ngelakuin. Jadi Ya cium pipi ya, itu maksudnya itu masih kesepakatan yang tidak dibicarakan. Tapi kita sepakat bahwa ada batasan di situ. apa namanya? Agreement yang gitu Gentleman tuh. agreement. Iya. Gentleman agreement. Ya, tapi kalau gentleman agreement ada diomongin juga. Oh ya, kita nggak pernah Kesepakatan yang diomongin, nggak dibicarakan, tapi ketika dilakukan kita nggak keberatan sama itu. Dan gitu kita berdua cukup tahu batasan, tahu diri lah gitu, mana yang teman-teman menurut kita juga berlebihan baik-baik, atau nggak ada enggak. yang aneh-aneh kan. Iya, betul sekali ya. Mungkin juga kalau misalnya orang yang baru ketemu atau apa pasti aku awkward ya. Pasti awkward gitu kalau melakukan sesuatu yang Tapi semuanya situasional sih kalau menurut aku ya. Situasional. Balik lagi intensi sih. Intensi. Aku setuju itu kata kuncinya. Aku sama teman-teman SMA aku kalau ketemu walaupun temennya setahun sekali ya nggak semua tapi beberapa pasti Amanda cipika-cipiki contohnya, ya. ya Kalau kan? yang cowok pelukan gitu kan. Woi bro, apa kabar bro gitu. Kalau mau mantan? Mantan nggak pernah ketemu Bu kebetulan. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Mau ketemu nggak? Saya sama mantan ibu ketemu. Terus kamu cipika-cipiki sama mantan saya? Enggak, pelukan. Bro, gitu. Curang dia, mantannya nggak ada di sini. Kecuali mantan gebetan banyak. Kalau mantan gebetan Mantan gebetan kenapa? ketemu Biasa aja. tapi cipika-cipiki kan? Cipika-cipiki. Ah gitu. Oke lah, saya kenal soalnya. Nah, selanjutnya Nyari bahan banget dia. ember. Yang ketiga,
sikap dan tingkah laku. Kalau kamu terlalu sering misalnya nelfonin gitu ya, terus chat yang intens terus menerus, selalu ingin ketemu berdua, ini bisa menimbulkan salah paham Bukan juga. cuma bisa menimbulkan salah paham, mungkin sudah ada bibit-bibit yang lebih dari sekedar hubungan yang biasa gitu. Karena kalau udah intens terus pengen ketemu segala macam ya harus ditanya sebenarnya rasanya seperti apa gitu, harus jujur sama diri sendiri dan maunya gimana gitu kan. Karena kalau udah nggak single kan kita ada pasangan yang juga harus kita hargai gitu ya. Betul. Nah, jadi harus siap-siap juga kalau sampai timbul rasa cemburu dari pasangan kita atau dari pasangannya lawan jenisnya, ya itu jelas artinya sudah lewat dari pertemanan biasa dan harus diingat diwaspadai, waspadalah. Nih, kalau misalnya, oke, itu kan mungkin kadang ada sesuatu yang memang bikin ada conversation gitu ya. Tapi kalau misalnya out of nowhere, nggak pernah kontak lagi, atau mungkin dia kontak biasa-biasa, terus pas ulang tahun inget, ngucapin ulang tahun, aku bahkan nyiapin kado buat ulang tahun, itu kan sesuatu yang spesial, balik lagi semua, tapi balik lagi sama intensinya sih. Tapi kalau udah lama nggak ketemu segala macem terus tiba-tiba ngobrol terus ulang tahun kasih kado pasti ada sesuatu. Kalau ngucapin Siapa aja bisa diucapin. tapi kan berarti inget pas di itu ulang tahun, tiba-tiba ulang tahun inget. Kan bisa aja muncul di sosial media. Gitu. Iya. Gitu. Oke lah, kayak salaman di story-nya siapa muncul terus langsung di DM, bro, happy birthday ya gitu. Yes. Salaman. Jadi tiba-tiba muncul ya. Emang kenapa? Tiba-tiba muncul ulang tahun ya, tapi ya dia gimana pun kita nggak pernah tahu maksud dan tujuan orang, yang hanya tahu orang yang bersangkutan ya kan. Jadi ya selalu keluarin. berprasangka baik saja gitu. belum tuntas. Dan satu lagi, dibalik modus, dibalik semua yang dilakukan itu adalah apa? Nggak tahu. Ya udah, saya juga nggak tahu. Jelas banget dulu nah. Coba diterangkan supaya nggak salah paham gitu loh. Iya. Jelasin maksudnya apa? Kalau misalnya cuma sekedar mengucapkan tanpa maksud-maksud tertentu gitu ya, seharusnya sih nggak masalah ya. Tapi kalau ngasih kado ke seseorang itu, aku setuju kalau ngucapin, apalagi untuk seseorang yang mungkin nggak sedekat itu gitu ya, atau udah lama nggak ketemu terus tiba-tiba karena lihat di medsosnya gitu kan, oh ulang tahun nih gitu terus ngucapin, itu masih fine gitu. Tapi kalau sampai niat beli kado gitu atau kirim bunga atau apa, itu pasti udah niatnya udah beda. Oke. Jadi semua tergantung niat guys. Yes. Ya. Dan satu lagi, prioritas itu penting dalam pertemanan. Jangan sampai kamu terlalu fokus pada satu lawan jenis sampai mengabaikan teman-teman yang lain. Satu teman lawan jenis. Iya. Lawan jenis tuh, lawan jenis cuma satu, bukan ada dua lawan jenisnya. Satu teman lawan jenis ya. Jadi jangan sampai mengabaikan teman-teman yang lainnya juga. Apalagi kalau misalnya pasangan kamu sendiri. Yes. Itu penting. Yes. Pertemanan yang sehat itu seimbang dan tidak memonopoli perhatian. Nah, ini sering terjadi di dalam pertemanan nih, ya kan, rame-rame satu geng gitu, ada beberapa orang, terus tiba-tiba ada satu naksir sama yang satu, ternyata bersambut, akhirnya mereka cuma intens berdua aja, yang lain dilupain. Terus akhirnya pada bilang, ya kita mah cuma ngontrak, dia yang punya dunia gitu. Oke, sekarang kita akan membahas dampak ke hubungan dengan pasangan kita dari apa yang sudah dilakukan gitu ya. Sudah kita sebut beberapa kali tadi. Yang pertama pasti ada kecemburuan dan ketidaknyamanan pada pasangan kita. Lalu jika ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan biasanya pasangan kita udah tahu gitu ya, terus sudah ditegur misalnya tapi tetap berlangsung seperti itu pada akhirnya bisa mengikis kepercayaan dan memicu konflik serta pertengkaran-pertengkaran berikutnya yang lebih besar, akan eskalasi semuanya. Dan ini seharusnya kalau udah sampai di tahap seperti itu jadi sinyal ke kita dan juga ke teman kita bahwa ini sebenarnya salah nih, komunikasi kita kayak gini nih nggak bener gitu. Lalu harus dicek lagi apakah memang komunikasi itu bikin salah satu atau dua-duanya baper gitu ya. Iya. Dan ya di recall lagi maunya gimana gitu kan, karena ada dia, ada pasangan, ada kita gitu, atau dia juga punya pasangan. Nah ini harus
dituntaskan lah gitu. Karena kalau enggak ya akan berlarut-larut dan semakin nggak sehat hubungannya. Ya, selain cemburu, dampak lainnya juga bisa membuat pasangan kita merasa tidak dihargai atau menjadi dia tidak penting gitu sepertinya. Bahkan dampak terparahnya adalah bisa berpotensi adanya perselingkuhan emosional atau bahkan perselingkuhan fisik. Ini Serem eskalasi banget ya. yang nggak Amit-amit, main-main ini ya. ada kayu nggak sih? Ada. Kayu, amit-amit. Dari sekedar chat-chatan, nanyain kabar, terus sharing-sharing gitu ya, terus nyemangatin setiap hari, akhirnya jadi perselingkuhan emosional atau intelektual. Terus akhirnya larinya ke perselingkuhan fisik Yes. gitu, dan ya udah pasti arahnya akan semakin jauh. Kalau udah kayak gitu biasanya susah ngerem gak sih? Ya kan? Lalu, gimana nih solusinya, Baby? Supaya sikap rahmah ramah kita atau pasangan itu tidak disalahartikan oleh orang lain, khususnya oleh Lawan jenis ya. Ya, kalau niat kita baik ya, kalau niat kita nggak baik ya, ya udah emang dari awal udah nggak niatnya jelek mau gimana ya kan. Tapi kalau niat kita baik sebenarnya mungkin kita bisa melakukan pembatasan-pembatasan ya. Kayak ya ada waktu normal kita chat sama temen kan sebenarnya, atau sama orang yang mungkin nggak terlalu dekat. Mungkin kalau udah temen sahabatan banget mungkin bisa anytime ya. Tapi kalau sama temen yang biasa-biasa aja, rekan kerja di kantor misalnya, itu kan biasanya kita pasti akan offline untuk balas-balasin chat segala macem gitu. Misalnya bukan dilakukan tengah malam atau subuh-subuh gitu. Terus nggak Terus kan ngumpet-ngumpet. kalau subuh-subuh kesannya bangun tidur ingetnya dia ya gitu. Iya, Mau tidur ingetnya dia ya. iya. Padahal kan harusnya ingetnya Tuhan. Iya benar. Terus bahas hal-hal yang nggak penting sebenarnya gitu, yang bukan urusan kantor atau urusan kuliah misalnya gitu, bukan sesuatu yang bagian dari tanggung jawab kita atau orang yang kita ajak ngobrol gitu. Terus kita bela-belain fast respon ke dia gitu. Itu biasanya kita mulai dengan pembatasan itu dulu deh gitu. Iya, dan berikutnya adalah jujur soal hubungan pertemanan. Ceritakan dengan siapa kamu dekatnya dan kenapa. Itu akan membangun kepercayaan dengan pasangan kamu, dan juga hindari double meaning. Jadi nggak usah pakai emoji-emoji berlebihan dan panggilan-panggilan manja, panggilan sayang, panggilan apa itu. Kalau bukan sama pasangan. Iya. Iya. Atau Atau sama apa? Om Ade. Sayang. Gimana dong? Ya udah Complicated ya, status tapi, kita, Bu. tapi Iya. maksudnya kalau gitu kan kita tahu, dan kamu kan Iya. melakukan itu juga misalnya depan aku juga gitu kan. Kayak Posi manggil aku baby Iya. gitu kan. Iya. Posi manggil kamu baby, bener baby. Manggil aku ibu. Dulu dia manggil aku bapak-bapak loh. Kenapa sekarang jadi baby Posi? Posi pengen banget dipanggil baby juga ya. Baby Wi. Dan ada lagi ya baby yang harus dilakukan yang lainnya, yaitu mengutamakan perasaan pasangan Betul. kita. Itu penting banget sih. Intinya gini, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus cross check juga sama diri kita. Kalau misalnya pasangan itu melakukan itu terhadap orang lain, kita kira-kira ngerasanya gimana. Iya. Kalau kita fine, oke fine. Tapi kalau misalnya kita ternyata itu akan kita merasa Mungkin sakit, refleksi ya. Refleksi dulu betul, sebelum kita melakukan betul. tuh Itu refleksi bahasanya, dulu. Kira-kira refleksi. kalau gue begini, pasangan gue bakal gimana ya reaksinya. Terus kalau dia melakukan hal yang sama, kitanya bakal gimana ya Iya, gitu. intinya kalau misalnya kamu tahu pasangan kamu nggak nyaman, ya coba direnungin, worth it nggak sih kamu mempertahankan kedekatan itu dengan orang lain Yes. misalnya, atau seramah itu dengan orang lain kalau pasangannya merasa terluka. Yang sulit ini Bu, dideketin sama bos. Iya. Demi karir gitu. Terus harus ramah atau langsung ambil jarak gitu Iya, kan. itu lumayan sulit sih. Tapi paling nggak, ya sebagai seorang bos harusnya juga tahu. Iya. Ya kan, dia kan leader. Leader harus tahu dong mana yang baik, mana yang enggak. Iya. Iya. Kebetulan bosnya tahu Bu, yang dia mau. Repot deh. Iya. Kalau Intinya kalau kamu gimana kalau aku misalnya dideketin sama bos? ya tergantung. Apa? Tergantung. Ada apa? Sejauh mana prosesnya. Maksudnya? Ya maksudnya kan kalau misalnya dideketin, sejauh mana dia berusaha, kayak misalnya sama produser gitu kan. Merinding. Ih, ada produser Bu. Ngedeketin. Bukan, iya maksudnya deketin tapi jadi teman, kita ngobrolnya bola gitu. Gitu, terus sharing-sharing berita-berita transfer bola misalnya gitu. Itu kan bagian dari komunikasi, membangun komunikasi yang lebih dari sebelumnya kita nggak berteman gitu kan. Ya tapi kalau udah ngajak yang aneh-aneh Nah, ya. makanya sejauh mana gitu. Kalau masih normal-normal aja ya saya tanggepin gitu. Walaupun kita nggak berteman sebenarnya gitu. Kita ketemu gara-gara cuma kerja bareng di satu project gitu. Tapi terus komunikasinya berlanjut. Itu nggak apa-apa. Cuma kan intensinya adalah membangun relasi. Oh,
Ya udah siapa tahu mungkin nanti biar di project berikutnya kita udah sama-sama lebih kenal, negonya lebih enak misalnya gitu. Iya, bisa Saya kemana-mana. kalau soal nego saya oke. Tapi Pak, ya intinya kan sebenarnya kita sebagai orang dewasa kan punya apa ya? Sense lah. Punya Iya. apa sih namanya selain sense? Apa? Barrier, control, Ya, self awareness. ya kayak gitulah. Ya. Jadi yang maksudnya kita pasti ngerasa kalau orang ini niatnya Beda, niatnya lagi, udah mulai ya. beda atau apa, Ya. kita juga harus bisa punya batasan sendiri untuk Betul. itu, supaya ketika kita menjalani misalnya relasi dengan orang lain itu ada batasan yang kita tahu bahwa ini tidak akan mengganggu hubungan kita dengan pasangan kita, tidak akan membuat pasangan Selama kita kita merasa tidak sama-sama nyaman. menghargai dan kita Ya. tahu kalau kata orang bule itu we have the line and don't even try to cross the line gitu. Iya, Iya, betul. gitu. Jadi karena kan gimana pun mungkin nggak mungkin orang sudah menikah nggak boleh berteman kan nggak mungkin. Nggak Dan mungkin, temenan iya. itu kan bukan hanya dengan misalnya cowok temenan sama cowok, cewek Iya. temenan sama cewek gitu kan, Bisa nggak seperti lawan itu. jenis juga, Soalnya iya. cuma kalau intinya dia menghargai hubungan relasi kita dengan pasangan kita, itu Pasti artinya dia teman tahu, yang baik ya. dan dia teman yang baik gitu. Iya. Dan tapi kalau misalnya dia sudah mulai tadi cross the line, Iya. sebaiknya kalau Kita kita memang juga benar-benar sayang mengingatkan, sama pasangan ya. kita dan keluarga kita sebaiknya juga mengingatkan Ya. atau juga kita mulai menjaga jarak yang memang paling Tarik lagi garisnya. paling iya Gue mundurin, gue mundurin. iya gitu ya. Iya. Iya. Dan yang paling penting juga, jangan pernah sekali-sekali kita bersembunyi di balik kata friendly. Aku orangnya ramah kok, memang gitu. Semua juga tahu aku akrab sama semua orang. Aku orangnya gini kok. Jangan gitu ya. dinormalisasi hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan, tapi terus karena kita ngerasa kita happy-happy aja, lalu kita bilang ya itu fine-fine aja, padahal sebenarnya pasangan kita juga nggak nyaman gitu ya. Gitu. Ada batasan dalam segala hal. Betul. Aku selalu bilang gitu, ada batasan dalam segala hal dan harusnya kita punya self control, self barrier yang itu dibentuk dari apa yang kita percaya, dan biasanya itu adalah yang ditanamkan di keluarga dan juga di masyarakat, norma-norma yang berlaku, dan nggak perlu diperdebatkan sampai sedetail apa gitu ya, karena mungkin ada part yang ambigu, tapi ada part juga yang udah jelas. Iya. Hitam-hitam, putih-putih, abu-abu itu ya udah biarin di situ aja gitu ya. Betul. Karena gimana pun aku percaya bahwa berteman atau menjalin relasi itu adalah hak setiap orang. Namun bagaimanapun kita punya kewajiban untuk menjaga hati orang-orang yang ada di dekat kita atau orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kita. Iya, dan salah satu basic dari komunikasi dan membangun relasi dengan siapapun itu adalah respect. Kita harus respect diri kita juga harus respect lawan bicara kita atau teman kita siapapun itu gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, baby ya, friendly itu sebenarnya bagus, ramah itu boleh, tapi kalau sudah berlebihan dan mulai bikin pasangan kita berpikir ini sebenarnya temenan atau temenan ya, ini temenan atau mau kemana ya gitu, itu berarti sudah mulai tanda-tanda bahwa kalian sudah lewat batas. Dan kalau diterusin artinya ya red flag sebenarnya gitu. Hubungan yang sehat itu memang harus dibangun di atas kepercayaan tapi juga batasan yang jelas. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk saling menjaga, saling ngerti, saling terbuka, dan gak perlu jadi posesif tapi juga jangan terlalu cuek. Yes, karena ramah itu baik, tapi menghargai pasangan itu jauh lebih penting. Ya, karena batasan bukan tanda keposesifan, tapi bentuk perlindungan terhadap hubungan yang kita rawat. Semoga kita semua bisa menjalin hubungan dan relasi dengan siapapun dengan baik, sekaligus juga selalu merawat dan menumbuhkan hubungan dan perasaan bersama dengan pasangan kita. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye.